Inilah 5 pemain sepak bola yang pernah ngamuk di bangku cadangan. Momen Mario Balotelli yang paling diingat. Pemain mengamuk di bench atau bangku cadangan sudah sering terjadi dalam dunia sepak bola. Salah satu pemain yang pernah melakukannya adalah Mario Balotelli. Dan juga sepak bola wanita Spanyol Michelle Rodriguez mengamuk saat melawan Inggris Piala Eropa Wanita 2022. Dia mengamuk dengan menendang box tempat air di pinggir lapangan meski saat itu menjadi pemain cadangan. Pemain yang akhirnya mendapat kartu kuning itu kesal karena wasit berat sebelah dan menguntungkan tuan rumah Inggris. Hasilnya, tim sepak bola wanita Spanyol takluk 1-2 dari Inggris melalui perpanjangan waktu. Sebelum Michelle Rodriguez mengamuk, ada sejumlah pemain yang juga mengamuk di bench pemain. Banyak alasan yang membuat para pemain itu mengamuk. Mulai dari diejek supporter lawan, kesal dengan pelatih dan sebagainya. Momen tersebut akhirnya menjadi sorotan dan membuat perdebatan publik terjadi. Nah, berikut Mario Balotelli dan 4 pemain sepak bola yang mengamuk di bench pemain. Meski kejadiannya di pinggir lapangan, tetapi menjadi sorotan publik. Nomor 1, Nemanja Matic. Dalam dunia sepak bola modern, pemain sepak bola kerap kali mendapat ejekan dari para supporter. Tidak hanya di lapangan, tetapi juga luar lapangan. Kejadian seperti itu dialami oleh gelandang Manchester United, Nemanja Matic, saat bertandang ke kandang Arsenal. Bermain di Emirates Stadium, mantan pemain Chelsea ini mendapat ejekan ketika berada di bangku cadangan. Saat itu, MU kalah dari Arsenal dan supporter tuan rumah mengejek Matic. Namun Matic menunjukkan 3 jari yang menandakan dia pernah meraih 3 gelar Liga Inggris bersama Chelsea, sedangkan Arsenal selalu gagal saat itu. Nomor 2, Mario Balotelli. Tidak mengherankan, Mario Balotelli masuk dalam daftar ini. Dia merupakan pemain yang penuh kontroversi. Saat membela Manchester City, dia mengamuk di bench dan menjadi pemain cadangan. Peristiwa ini terjadi di penghujung musim Liga Inggris 2011-2012 saat Manchester City menghadapi Queen's Park Rangers. Manchester City harus menang jika ingin meraih gelar Liga Inggris sejak terakhir kali meraihnya pada 1968. Di laga itu, Kapten KPR John Barton sengaja mencederai Carlos Tevez hingga Sergio Aguero hingga mendapatkan kartu merah. Saat berjalan ke luar lapangan, Balotelli yang ada di bangku cadangan menghampirinya dan menantangnya. Wah, preman sekali ya pemain ini. Lanjut nomor 3, Carlos Tevez. Tidak hanya Mario Balotelli, Carlos Tevez juga pernah membuat masalah di bench Manchester City. Tingkahnya membuat pelatih sekelas Roberto Mancini pusing 7 keliling. Pada September 2011, hubungan Carlos Tevez dan Roberto Mancini sempat merenggang. Ini terjadi pada laga Liga Champions antara City melawan Bayern Munchen. Tevez yang berada di bangku cadangan menolak bertanding saat Roberto Mancini menginginkannya jadi pemain pengganti. Selepas laga selesai, Tevez yang mengaku tidak mendengar instruksi itu kena skorsing 2 minggu hingga denda 8,9 miliar rupiah. Nomor 4, seluruh pemain Atletico Madrid mengamuk. Atletico Madrid tereliminasi dari ajang Liga Champions 2021-2022. Mereka kalah agregat 0-1 dari Manchester City setelah pada leg keduanya hanya bermain imbang di Madrid. Selepas laga, para pemain Atletico Madrid baik yang cadangan maupun pemain inti terlibat cekcok dengan pemain City. Kejadian ini terjadi di lorong pemain menuju ke kamar ganti. Terlihat pemain Atletico Stefan Savic dan Sam Verjeko mencoba memprovokasi Jack Grealish hingga Phil Foden. Sejumlah ofisial dan para pemain bahkan petugas kepolisian berusaha menghentikan keributan itu. Nomor 5, Kylian Mbappe. Para penggemar menganggap supporter PSG Kylian Mbappe merupakan sosok yang keren. Dia tampak sempurna di dalam maupun luar lapangan. Namun Mbappe yang masih muda sempat marah di bangku cadangan pemain. Dia tampak menceritakan kekesalan itu kepada rekan-rekan timnya di bench. Hal ini dipicu ketika Neymar yang berusaha melakukan penyelesaian akhir yang tidak berbuah gol. Mbappe kesal karena Neymar tidak memberinya umpan padahal posisinya lebih bagus. Bagaimana menurut Anda sobat bola?